Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang materi dari KMB dan topiknya adalah tentang anemia ya. Jadi ini adalah materi yang kesekian kalinya karena kemarin beberapa waktu lalu kita sudah menyampaikan tentang apa namanya penyakit-penyakit tentang kulit ya, tentang dermatitis, kemudian tentang luka bakar atau herpes gitu ya. Nah ini ada tentang anemia ya. Jadi di sini saya menyampaikan dari satu website headline.com tentang anemia dan di sini ada beberapa section materi dari anemia, jadi penyebab, kemudian faktor resiko, kemudian tanda gejala, kemudian tipe-tipe anemia, kebutuhan nutrisi untuk pasien anemia, diagnosa, treatment, kemudian kesimpulan ya. Nah, di sini saya akan mulai dari konsep dasarnya dulu. Jadi di tubuh kita itu punya satu komponen yang namanya darah ya. Dan darah itu dia terdiri dari beberapa bagian, ada sel darah putih, sel darah merah dan sebagainya itu. Nah, anemia ini pada dasarnya dia berkaitan erat dengan sel darah merah ya, dan dia juga yang berkaitan tentang hemoglobin ya gitu. Karena di sini fungsi dari sel darah merah adalah dia membawa oksigen ya ke seluruh tubuh ya. Makanya kalau seorang itu dia mengalami anemia, berarti dia nanti akan ada problem pada suplai oksigen ke seluruh tubuh, dan tentunya ini akan menimbulkan banyak masalah ya bagi banyak pasien ya gitu. Nah, pasien-pasien yang dia bermasalah pada sistem sel darah merahnya, maka kita akan lihat bahwa dia akan ada suplai oksigen yang berkurang gitu. Dan di antaranya yang sering kita temukan pada pasien-pasien itu adalah dia sesak nafas gitu. Jadi pada kasus anemia berat itu sebagian pasien itu dia mengalami sesak nafas yang luar biasa. Kenapa? Karena suplai oksigennya dia berkurang gitu. Darahnya dia lancar tapi suplai oksigennya dia berkurang sehingga dia menimbulkan gejala gitu teman-teman ya. Nah, anemia itu dia terjadi ketika dia sel darah merahnya itu dia mengalami low atau rendah gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini di Google, jadi di sini ada skor normal dari hemoglobin atau sel darah merah gitu. Yang normal range. Nah, untuk laki-laki dia ada 13,2 sampai dengan 16,6 ya gram per desiliter, sementara untuk perempuan adalah 11,6 sampai dengan 15 gram per desiliter. Nah, ini contoh dari normal hemoglobin gitu. Nah, ketika seorang anemia berarti dia kadarnya ada di bawah itu ya, gitu. Jadi masing-masing dia punya kadar yang berbeda-beda ya. Nah, disampaikan di artikel ini bahwa setiap tubuh manusia itu dia membutuhkan suplai oksigen untuk berjalan, untuk memaksimalkan fungsinya. Ya, ketika tubuh seorang dia kecukupan oksigen, maka dia bisa berfungsi normal dari kepala sampai dengan ujung kaki. Tapi ketika seorang itu anemia, maka juga akan bermasalah dari kepala sampai ujung kaki. Misalkan seorang yang sudah mengalami anemia kronis, maka dia rambutnya akan mudah rontok karena itu diantara kebutuhan penting oksigen adalah dia untuk memberikan nutrisi pada rambut. Nah, ketika rambut itu dia bermasalah, makanya dia ketika oksigen bermasalah, maka dia bisa memicu eee, kerontokan pada rambut. Nah, ini baru pada rambut saja, belum pada organ yang lainnya ya. Makanya di sini ada 2 tanda utama dari anemia adalah dia fatigue dan juga shortness of breath. Jadi fisiknya dia capek, yang kedua ada nafasnya dia mengalami atau nafasnya dia pendek ya. Nah, ini yang sering kita temukan pada pasien-pasien dengan yang anemia. Makanya di beberapa kasus ketika seorang dia mengalami fatigue ya, kelemahan yang luar biasa, maka hal yang pertama yang kita cek adalah dengan melihat kadar hemoglobinnya kayak gitu ya. Ketika hemoglobinnya dia lemah, berarti dia tentunya fisiknya juga akan mengikuti lemah gitu, karena muskuloskeletal kita itu juga akan melakukan fungsinya ketika oksigennya dia cukup kayak gitu. Tapi ketika oksigenasinya dia kurang, maka muskuloskeletal dia juga akan berkurang fungsinya. Jadi otot kita, tulang dan otot kita itu dia akan maksimal kerjanya ketika oksigennya dia tersuplai dengan baik. Tapi ketika dia lemah, maka akan mengurangi ya kemampuan dalam bergerak sehingga pasien dia mudah mengalami capek atau fatigue kayak gitu. Nah, suatu seperti ada ya gangguan respirasi sehingga ketika seorang itu dia
mengalami anemia, maka nafasnya dia akan pendek. Tentunya ini bagi mereka yang anemia sangat rendah. Jadi HB-nya mungkin 3 atau 4, maka dia akan menimbulkan gejala yang di antaranya adalah tadi nafasnya akan pendek. Tapi kalau anemia HB-nya kurang, misalkan normal 13, kemudian dia baru 10, ya dia tidak akan muncul gejala-gejala nafasnya pendek gitu. Ya. Nah, sel darah merah itu dia sebenarnya mengandung satu protein yang namanya adalah hemoglobin. Ya, makanya kalau kita anemia atau pasien anemia yang dicek adalah hemoglobinnya gitu ya. Dia dicek karena hemoglobin dia akan mengikat oksigen, kemudian akan disalurkan di semua tubuh kayak gitu ya. Jadi dia ada hemoglobin, dia lewat di paru-paru, dia angkat oksigen di paru-paru, kemudian dia menyalurkan dia ke semua semua ini semua tubuh manusia ya. Sehingga ketika seorang itu bermasalah atau dia mengalami anemia, maka yang dicek adalah jumlah atau amount of hemoglobinnya seperti itu ya. Nah, di dunia ini tahun 2019 ada satu survei yang menyampaikan bahwa diperkirakan ada sekitar 1,74 juta orang dia mengalami atau billion ya, mengalami anemia pada tahun 2019. Jadi ini baik antara perempuan atau laki-laki dia sama ya. Jadi terutama pada mereka yang memiliki penyakit kronis seperti kanker, maka dia bisa menyebabkan anemia. Nah, kenapa kanker kok dia bisa bikin anemia? Karena kanker itu pada dasarnya ada suatu sel yang dia akan memakan atau akan mengganggu ya metabolisme yang ada di sel darah kita kayak gitu. Makanya banyak sekali pasien-pasien kanker yang dia anemia. Jadi tidak hanya di satu kanker, tapi di banyak jenis kanker itu dia mengalami mengalami anemia ya. Makanya kalau kita menangani pasien kanker, di antara terapi atau hal yang penting untuk dilakukan adalah mengkaji ya kebutuhan nutrisi dan juga kadar atau hemoglobinnya. Ya. Karena kalau pasien dia mengalami anemia, sementara dia kanker, maka ini akan memperburuk kondisi yang ada di apa namanya jantung dan paru-paru. Nah, ketika dia bermasalah, maka akan bermasalah pula respirasinya, sehingga pasien akan mengalami kondisi yang cukup buruk seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa penyebab dari anemia. Jadi yang pertama adalah eh, gangguan di sumsum atau sumsum tulang ya, karena sel darah merah dia diproduksi di sumsum tulang dan dia punya usia jadi sekitar 100 sampai dengan 120 hari. Jadi kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan untuk usia sel darah merah. Nah, ketika sel darah merah itu dia sudah cukup usia, maka dia akan hancur lagi. Jadi dia akan dihancurkan, kemudian dia akan dibuang melalui urin dan sebagainya ya. Dan di sel ini, di sumsum tulang itu dia akan diproduksi sekitar 2 juta sel darah merah setiap detik ya, dan jumlahnya akan sama ketika dia dihilangkan dari sirkulasi. Jadi misalkan 2 juta diproduksi, maka 2 juta pula juga dia akan dihancurkan lewat sirkulasi darah dan akan dibuang melalui urin, keringat, dan sebagainya gitu ya. Dan ini disampaikan bahwa 1% dari sel darah merah yang ada di tubuh itu dia akan hilang dan diganti. Jadi dalam 1% per hari akan diganti. Artinya ketika diganti berarti dia sudah melalui satu usia yang cukup panjang, 120 hari, sehingga dia akan diganti dan sebagainya itu akan terjadi setiap setiap hari ya gitu ya. Nah, anemia itu dia terjadi ketika tidak ada keseimbangan antara produksi dengan penghancuran, kayak gitu. Jadi antara produksinya dengan sel yang hancur itu dia tidak balance ya, makanya dia akan jadi masalah kayak gitu. Makanya ketika seorang dia kena masalah pada sumsum tulangnya, maka dia akan mengganggu produksi sel darah merahnya. Ketika antara produksi sama apa penghancuran selnya dia tidak balance, berarti akan ada anemia. Misalkan produksinya dia 10, tapi yang hancur adalah 20, ya berarti akan mengalami anemia. Jadi semakin bermasalah produksinya, maka akan semakin muncul masalah pada anemianya. Jadi itu yang dialami oleh banyak pasien ya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat menurunkan produksi sel darah merah. Jadi kita perlu tahu ini karena ini bisa menjadi bahan edukasi bagi pasien-pasien kita. Jadi ketika sel darah merah itu dia kurang dari normal, maka dia akan apa namanya akan meninggalkan tubuh seperti itu, sehingga dia akan hilang dari sirkulasi ya, sehingga dia bisa
apa namanya, menimbulkan dari anemia gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kondisi di mana yang bisa menyebabkan penurunan sel darah merah ya. Dan dia dibagi dua kategori, ada yang didapatkan, ada yang dia sifatnya diturunkan kayak gitu ya. Jadi ini yang didapatkan teman-teman. Jadi ini yang didapatkan. Jadi misalkan ketidakcukupan diet. Nah ini penting ya, karena orang yang dia makanya milih-milih kemudian tidak makan yang bergizi, maka dia bisa menderita anemia. Jadi kuncinya ada pada konsumsi makanan ya. Makanya anemia itu menjadi satu kondisi penyakit yang dia terapinya adalah mudah ya, mudah dikatakan mudah karena dia makanya membutuhkan nutrisi ya, nutrisi yang sehat kemudian dia makan maka dia bisa menjaga tubuh dari dari anemia gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penyakit ginjal. Nah, ini sering ditemukan jadi pasien-pasien yang terkena penyakit ginjal itu dia akan menderita anemia. Kenapa? Karena dia ada gangguan di hormon eritropoietin ya, sehingga ini dia akan mengganggu produksi sel darah merah dan akan menyebabkan seorang dia mengalami anemia. Sehingga kalau kita perhatikan pasien-pasien yang dia mengalami gagal ginjal kronis atau akut, maka dia akan banyak di antara mereka yang mengalami anemia karena eritropoietinnya dia juga akan berkurang produksinya. Jadi selain dari sumsum tulang yang sehat, itu juga perlu dari hormon untuk produksi sel darah merah. Dan hormon itu ada di ini, apa, ada di metabolisme ginjal. Jadi ketika seorang ginjalnya bermasalah, maka hormon eritropoietinnya juga akan bermasalah. Kemudian beberapa tipe kanker ini dia juga bisa menyebabkan anemia. Jadi misalkan leukemia, kemudian limfoma, kemudian multiple myeloma ya. Kemudian autoimmune disease, jadi misalkan lupus atau mungkin rheumatoid arthritis ya. Makanya kalau kita mengkaji pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis itu yang perlu kita tanya adalah eh, apa hemoglobinnya. Jadi kita cek dengan darah lengkap kemudian kita amati dari hemoglobinnya. Hmm. Jadi kalau pasiennya dia mengalami anemia berarti ya kemungkinan bisa dari ini, dari rheumatoid arthritisnya. Tapi kalau misalkan pasiennya dia eh, sembuh atau penyakit reumatoidnya dia terjaga, berarti nanti akan pelan-pelan akan bisa mengembalikan metabolisme dari sel darah merahnya. Kemudian yang berikutnya adalah infeksi. Jadi infeksi ini dia juga bisa menyebabkan anemia, misalkan HIV dan juga TBC. Gitu ya. Makanya pasien-pasien dengan HIV dan TBC dia juga perlu untuk dilakukan checking pada sel darah merahnya. Kenapa? Karena HIV itu dia akan menurunkan kinerja dari imun tubuh. Nah, ketika imun tubuh itu berkurang, maka di antara efeknya adalah sekresi sel darah merahnya dia juga akan berkurang ya dari sumsum tulangnya, kemudian dari trombositnya dia juga akan berkurang produksinya ya gitu. Kemudian TBC ya. Nah, TBC ini dia sebenarnya bisa menyebar kemana-mana, jadi dia tidak hanya ada di paru-paru aja ya gitu. Makanya ketika pasien TBC itu kronis ya, maka bakterinya dia akan merusak sistem oksigenasi yang ada di paru-paru sehingga kuantitas oksigen yang ada di paru-paru kemudian disalurkan ke tubuh itu dia akan berkurang sehingga pasien akan mengalami anemia. Jadi dia bisa merusak itu yang pertama, yang kedua bakterinya dia bisa mengganggu produksi dari sel darah merah. Dia bisa merusak, kemudian dia bisa membuat pasien mengalami anemia. Kemudian yang berikutnya adalah hipotiroid ini penyebab lain dari anemia. Jadi kondisi di mana tiroidnya dia mengecil. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui, tiroid dia punya fungsi untuk menjaga sistem, menjaga stabilitas metabolisme tubuh kita. Jadi kalau tiroidnya dia stabil maka akan normal ya. Tapi ketika tiroidnya dia rendah maka akan menimbulkan masalah pada fisik pasiennya ya. Makanya ini juga penting untuk kita ketahui. Jadi kita kaji dari eh, status tiroidnya. Bagaimana ngeceknya? Kita bisa ngecek dengan pemeriksaan T3 dan T4 ya pada tiroid. Kemudian yang berikutnya adalah inflammatory bowel disease atau ulcerative colitis dan juga Crohn disease. Ini bisa untuk menjadi faktor yang didapatkan untuk menyebabkan anemia ya. Jadi ini penyakit yang ada di pencernaan sehingga kalau orang itu anemia di antara asesmennya adalah mengecek di bagian pencernaan karena bisa jadi masalahnya bukan pada sumsum tulang, bukan pada hormonnya, tapi pada sistem apa namanya
absorpsi zat gizinya. Sehingga kalau orang itu dia pencernaannya bermasalah, maka tentunya absorpsinya akan bermasalah dan itu akan menimbulkan absorpsi zat besi yang kurang dan akhirnya pasien mengalami anemia. Kemudian yang berikutnya anemia plastik, ya ini tipe anemia yang lain. Kemudian beberapa tipe medikasi seperti kemoterapi, kemudian radiasi terapi kanker, ini dia juga bisa menyebabkan anemia. Makanya kalau misalkan seorang dia mengalami atau sedang menjalani kemoterapi, maka sangat wajar kalau dia juga bisa mengalami anemia ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kemoterapi pada dasarnya dia obat yang dia sifatnya bisa menghancurkan sel kayak gitu, termasuk juga sel darah merah dia akan hancur ya. Nah, kalau kita lihat perhatikan pasien-pasien yang dia kemoterapi dia badannya pucat kayak gitu karena sel-sel darah merahnya dia dihancurkan ya sebagiannya sehingga dia menjadi apa namanya kekurangan oksigen, kekurangan hemoglobin, tapi tidak sampai HB-nya dia ngedrop sampai terlalu rendah. Biasanya akan rendah tapi nggak begitu rendah ya, gitu ya. Tidak begitu sampai 4 atau 5 tuh sangat jarang. Tapi rata-rata dia bisa menurunkan apa namanya sel darah merah atau hemoglobin. Makanya sebelum diberikan kemoterapi, ini perawat dia punya peran untuk mengedukasi, memberikan informasi kepada pasien-pasien kalau di efek obat ini dia punya efek samping dan sebagainya. Kalau sudah dipahami, berarti nanti pasien sudah siap dengan efek samping itu dan dia bisa apa namanya, dia bisa antisipasi ya ketika dia muncul efek samping itu. Di antara antisipasinya adalah pasien meningkatkan konsumsi nutrisi ya gitu. Jadi selain dia konsumsi kemoterapi ya, penghancur kanker tadi, sel kankernya, dia juga konsumsi makanan yang dia dapat meningkatkan sel darah merah. Jadi makanannya harus ditingkatkan porsinya, porsi yang gizinya maksud saya. Jadi harus ditingkatkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada toksin ya, dia bisa memicu anemia. Nah, ini beberapa kondisi yang apa namanya didapatkan atau dia dari eksternal. Sementara itu untuk kondisi yang internal, dia adalah dari beberapa keturunan, tapi ini penyakit yang sangat jarang. Fanconi anemia, kemudian Schwann Diamond syndrome dan sebagainya ya. Nah, di sini juga ada beberapa kondisi di mana dia bisa meningkatkan produksi sel darah merah atau mungkin penghancuran sel darah merah. Nah, sel darah merah itu dia bisa hilang dengan beberapa kondisi ya. Jadi yang pertama adalah kecelakaan atau injury. Jadi ketika seorang dia kecelakaan, kemudian dia perdarahan, maka otomatis akan mengurangi kuantitas dari darah. Nah, ketika darah itu dia berkurang kuantitasnya, maka hemoglobin, sel darah merah, dia juga akan berkurang kuantitasnya. Ketika dia berkurang, maka pasien dia mengalami potensial dia mengalami anemia. Kemudian yang kedua ada pembedahan yang terlalu lama ya, karena pembedahan yang standar yang tidak begitu lama ya, yang sesuai dengan apa SOP-nya dia tidak akan membuat efek samping, tapi ketika terlalu lama maka bisa membuat perdarahan ya gitu ya, sehingga ini juga perlu diperhatikan. Jadi sebelum operasi itu dicek darah lengkapnya ya, sehingga kalau dia estimasinya akan lama operasinya berarti siap dengan transfusi gitu ya. Yang ketiga adalah menstruasi yang cukup parah kayak gitu, ini bisa menyebabkan anemia. Kemudian kelahiran anak dengan normal atau SC ini juga dia juga bisa karena apa kehilangan darah. Jadi semua proses darah yang keluar dari tubuh baik itu sifatnya fisiologis atau patologis maka dia bisa menyebabkan anemia. Kemudian endometriosis ini juga bisa. Kemudian gastrointestinal lesion atau lecet pada gastrointestinal ini juga bisa menyebabkan anemia, misalkan ulkus atau mungkin kanker ya. Kemudian yang berikutnya adalah mimisan dia bisa. Jadi seorang yang mimisan terlalu banyak nih dia bisa menyebabkan anemia atau dia bisa memicu anemia ya. Kemudian terlalu sering donor darah. Jadi donor darah itu patokannya ada 2 sampai 3 bulan sekali. Tapi kalau seorang dia donor darahnya dia setiap 2 bulan sekali ya itu sangat berisiko ya, atau mungkin sebulan sekali. Makanya teman-teman kalau ingin donor darah ya diupayakan 2 sampai 3 bulan sekali. Jadi jangan sampai malah lebih dari atau mungkin setiap bulan sekali. Karena akan apa beresiko untuk meningkatkan apa namanya anemia ya.
Yang berikutnya adalah hemolisis atau mungkin beberapa kondisi di mana ada penghancuran sel darah merah, misalkan dengan pengobatan atau infeksi, paparan toksin dan sebagainya. Jadi ini bisa menjadi satu pemicu anemia ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembesaran spleen gitu. Nah, ini sering terjadi pada kasus malaria ya. Penyakit liver atau penyakit hati ya, hepatitis, kemudian sirosis ini biasanya karena pengaruh alkohol. Jadi toksin alkohol itu dia akan merusak sistem atau sel yang ada di hepar sehingga heparnya menjadi keras ya gitu. Ketika keras maka dia tidak akan bisa menfiltrasi toksin sehingga ketika seorang dia keseringan minum alkohol maka dia akan toksin-toksin di tubuh dia tidak akan terfiltrasi, dia akan mengendap di tubuh sehingga dia menjadi racun dan akan berbahaya bagi organ tubuh termasuk paru-paru, jantung, kemudian ginjal, kemudian otak dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya adalah infeksi malaria. Nah, ini beberapa faktor yang bisa meningkatkan apa namanya anemia. Tadi beberapa faktor yang bisa mengganggu produksi atau bisa memicu penghancuran sel darah merah. Sekarang ke faktor yang bisa memicu anemia. Yang pertama adalah makan yang dia rendah nutrisi. Ya. Itu juga apa hal yang rasional kenapa dia bisa bikin anemia. Yang kedua adalah menstruasi setiap bulan dia bisa ya. Makanya orang yang menstruasi dia harus mengkonsumsi makanan yang dia tinggi zat besi sehingga dia bisa memicu, bisa menjaga kestabilan dari sel atau hemoglobin. Ya. Kemudian kondisi kehamilan, kemudian apa namanya usia lebih dari 65 tahun. Kenapa? Karena usia 65 tahun dia pasti ada penurunan fungsi dari sumsum tulang sehingga kadang antara produksi dengan penghancuran sel darah merah dia tidak balance mekanisme sehingga pasien dia menjadi anemia. Jadi antara produksinya sama penghancurannya dia tidak imbang, lebih banyak penghancuran daripada produksinya. Produksinya misalkan 20 tapi hancurnya ada 30 itu kan menjadi masalah. Kemudian penyakit gastrointestinal tadi sudah saya sampaikan. Kemudian penyakit kronis ya, misalkan kanker, kemudian penyakit ginjal, kemudian penyakit hati, maka dia bisa apa namanya mengganggu dari fungsi tubuh gitu ya. Kemudian riwayat genetik dari keluarga, kemudian medikasi itu dia bisa menyebabkan anemia. Tanda gejala anemia diantaranya adalah fatigue, kemudian weakness, kemudian pusing ya, headache, dan juga nafas pendek teman-teman semua. Jadi ini beberapa tanda dari anemia. Nah, maka dari itu ketika kita mengkaji pasien dengan anemia, maka kita mengkaji dari beberapa tanda yang ada di sini ya. Kita sensitif mengkaji, kemudian melihat dari apa namanya nafas yang pendek, kemudian dari gusi, kemudian dari tangan yang dingin dan sebagainya. Kemudian nafasnya dia tidak akan cepat ya atau tidak akan normal, jadi nafasnya dia akan pendek, kemudian irregular, kemudian nyeri dada, kemudian dia juga mengalami mudah mengalami apa namanya uh, pingsan ya gitu. Nah ini beberapa tanda yang bisa muncul ketika seorang anemia. Yang pertama adalah kukunya menjadi pucat, inflamasi pada lidah ya, kemudian apa mulut yang pecah-pecah, kemudian kekuningan, kemudian jantungnya dia bermasalah ya, kemudian pembesaran kelenjar limfa, kemudian spleen dan juga konsentrasi serta apa namanya seorang yang laparnya luar biasa. Jadi badan lapar yang dia beda dari yang lain sehingga pasien dia ingin makan dan minum seperti itu ya. Nah ini ada beberapa tipe anemia. Yang pertama anemia irodefisiensi anemia ya. Ini kekurangan iron ini rata-rata 50% pasien yang anemia itu dia masuk kategori yang iron defisiensi anemia. Kemudian yang berikutnya adalah ini atau sebabnya jadi ada kehilangan darah.
kemudian getting less than their gizinya yang kurang ya, kemudian dia punya kondisi tertentu yang dia bisa memicu anemia. Jadi misalkan gastric bypass surgery ya gitu ya, operasi dari apa namanya pemotongan lambung itu dia bisa digunakan apa namanya menyebabkan anemia ya. Oleh karena itu pasien-pasien yang dia mengalami pemotongan lambung maka dia bisa menyebabkan bisa menyebabkan uh, apa anemia ya. Kemudian tanda lainnya adalah fatigue, kemudian nafasnya pendek, kemudian nyeri di area dada. Nah, kemudian hal lain yang uh, penting dari anemia adalah anemia karena defisiensi vitamin ya gitu. Dan dia contoh gejalanya adalah sariawan, kemudian perubahan warna pada kulit dan juga rambut dan juga kuku ya. Dan sebagainya. Jadi ini beberapa tipe anemia dan untuk treatmentnya adalah dengan nutrisi ya, dengan nutrisi atau dengan nutrisinya contohnya adalah dengan folat, kemudian zat besi, kemudian vitamin B12, kemudian apa namanya vitamin yang lain. Jadi misalkan vitamin C dan sebagainya. Jadi semua vitamin itu dia akan punya satu pengaruh yang bagus terhadap sel darah merah, tapi yang terpenting adalah zat besi, kemudian folat dan apa B12 gitu ya. Nah, ini didiagnosa dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah dengan melihat sel darah merah secara lengkap atau darah lengkap ya. Kemudian yang kedua adalah melihat dari beberapa komponen. Jadi dicek vitamin B12-nya, dicek asam folatnya dan sebagainya ya. Nah, komplikasi anemia ada banyak sekali. Jadi yang pertama adalah dari masalah ada di jantung, kemudian di sini ada penyakit angina, ada aritmia, ada pembesaran jantung, kemudian ada penyakit gagal jantung, kemudian serangan jantung dan sebagainya ya. Makanya ketika seorang anemia maka dia harus rutin ya check up ke rumah sakit atau tempat layanan kesehatan sehingga bisa dicegah komplikasi yang sering muncul ya pada anemia. Kemudian ada depresi, ada gangguan kaki ya, gerak motorik ya, kemudian gangguan saraf tepi, kemudian masalah pada memori, kemudian confusion, kemudian kelemahan sistem imun dan sebagainya. Jadi sampai dengan permasalahan pada kehamilan pun juga sering mengenai ya kalau dia mengalami anemia. Kemudian beberapa kasus anemia pada anak-anak ini dia bisa memicu keterlambatan namanya pertumbuhan ya pada anak-anak kayak gitu ya. Nah, itu sudah. Kemudian sekarang ke tata laksana. Nah, ini bisa diamati bahwa memang serum anemia dia bisa diatasi dengan nutrisi ya, dengan nutrisi, kemudian bisa dengan transfusi dan sebagainya. Tergantung dari jumlah HB dan tipe anemianya. Kalau tipe anemia dia masih ringan, berarti dia bisa apa namanya bisa diterapi dengan nutrisi aja, dengan vitamin dan sebagainya. Tapi kalau dia berat sampai dengan 3 atau 4 berarti nanti HB-nya bisa atau mungkin bisa diberikan transfusi. Nah, ini beberapa materi tentang anemia, teman-teman semuanya, dan ini konsep dasarnya, sehingga kalau kita memahami konsep ini, insya Allah kita akan mudah menangani pasien-pasien yang mengalami anemia. Dan anemia itu dia tidak hanya disebabkan karena faktor produksi sel darah merah yang kurang, tapi dia bisa dari penyakit dan dari kondisi-kondisi yang lainnya. Tadi sudah kita sampaikan beberapa jenis penyebab yang sering menjadi apa perhatian ya penyebab anemia ya, dan itu sudah kita sampaikan. Kemudian tanda gejala juga sudah, kemudian treatment dan tata laksananya ya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk materi anemia, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, dan jika ada pertanyaan atau tanya jawab silakan bisa disampaikan di kolom komentar, dan kami akhiri kuliah hari ini dengan bacaan hamdalah. Alamin. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.